Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Pak Rektor Universitas Ampel Surabaya, Ketua dan Sekretaris Senat dan seluruh jajaran pimpinan yang hadir di forum yang terhormat ini, dan tak lupa Bapak Ibu guru besar dan seluruh dosen dan tendik yang hadir pada forum yang mulia ini. Izin melaporkan Pak Rektor. Yang pertama yang kami sampaikan adalah mengapa kegiatan ini terus kita lakukan dan kita menginjak pada seri yang kedua. Ini perlu kami sampaikan bahwa dasar normatif regulasi kegiatan ini sebagaimana yang terpampang di layar, bahwa lebih kami tekankan bahwa pada tahun 2023 perlu adanya mitigasi risiko, dan hasil temuan AMI tahun 2023 khususnya pada standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada integrasi Twin Tower, perlu adanya beberapa peningkatan terkait dengan tata kelola, utamanya pada integrasi Twin Tower. Ini menjadi catatan penting setelah hasil audit AMI yang ada di Universitas Ampel Surabaya. Sisi yang lain, memang ini adalah juga mandat dari resolusi rektor, rekomendasi asesor BAN PT, baik pada asesor dari BAN maupun asesor dari lembaga akreditasi mandiri yang ada di 10 UPPS, 9 fakultas, dan 1 pasca sarjana. Pak Rektor dan Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, secara operasional mengapa Better Yuwinsa yang kedua ini tetap kita selenggarakan, dan kami laporkan Pak Rektor bahwa satu, bahwa kita ingin memenuhi ada unsur yang nomor 8 ini, praktik dan praktikum, itu kan, dan seminar, tutorial, kuliah ini betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, utamanya adalah dalam hal integrasi penelitian dan pengabdian. Jadi ini sifatnya adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagai satuan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua, bahwa mengapa juga Better Yuwinsa, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini sangat penting sekali, bahwa di dalam tagihan akreditasi, utamanya adalah baik BAN PT atau LAM, ada satu pertanyaan terkait dengan integrasi, bentuk integrasi, judul penelitian, pengabdian, pembelajaran, itu salah satunya menanyakan keterkaitan antara dosen, mata kuliah, dan bentuk integrasi. Nah, hari ini adalah bagian dari untuk mensupport itu, Bapak Ibu sekalian. Ada 5 praktikan baik yang bersedia dan difasilitasi oleh diutus oleh pimpinannya untuk bisa membersamai kita pada forum yang terhormat ini. Jadi ini adalah tagihan, dan ini selalu diminta di dalam audit eksternal, utamanya SPME, standar sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, satu sisi yang lain juga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini juga menjadi hal yang sangat penting, eh, bahwa di tagihan operasional BAN PT dalam juga ada tema penelitian sesuai dengan roadmap. Nah, hari ini juga begitu, nanti akan disampaikan oleh beberapa praktikan, apakah produksi keilmuan, utamanya adalah RPS, hasil penelitian pengabdian ini, sudah sesuaikah dengan tema penelitian sesuai roadmap prodi ataupun universitas. Ini juga menjadi tagihan yang harus kita penuhi bersama, Bapak Ibu sekalian. Maka begitu pentingnya forum ini, dan begitu pentingnya Better Yuwinsa yang terus kita kembangkan bersama. Nah, lebih lanjut, juga diminta luar, dan ini juga selalu diminta, dan ini perlu kita lakukan, dan ini adalah praktek terbaik yang dimiliki oleh dosen-dosen yang akan kita miliki. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, ini yang Pak Rektor, ada beberapa bukti pertanyaan yang selalu diminta Pak Rektor, Bapak Ibu pimpinan di LED. Kami mengapa Better ini penting, karena ini juga menjadi tagihan, laki-laki tagihan kita bersama, Bapak Ibu. Di situ ada terkait dengan proses pembelajaran, ketersediaan dokumen RPS, dan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran.
Mohon Bapak Ibu nanti mencermati apa yang disampaikan oleh praktikan baik, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan memberikan praktek baik bagi Bapak Ibu yang nantinya itu berdampak pada kualitas pembelajaran yang akan kita lakukan di semester yang akan datang. Nah, lebih lanjut, ini yang terakhir Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, detik ini adalah, Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya untuk memantapkan diri bahwa kita ini istiqomah, konsisten apa yang dilakukan dalam peningkatan suasana akademik, interaksi antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Hari ini yang kita lakukan adalah interaksi antara dosen dengan dosen dalam menciptakan kondisi suasana akademik dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Nah, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, yang tampil praktikan baik pada hari ini, izinkan ini yang pertama RPS Integrasi Keilmuan Twitter dari FDK, Ibu Nihlatul Falasifah. Untuk modul integrasi keilmuan Twin Tower adalah Bapak Dr. Lutfi Hakim. Untuk penelitian integrasi keilmuan nanti sama Prof. Ila. Untuk pengabdian berbasis mata kuliah integrasi keilmuan Twin Tower adalah Ibu Dr. Ida Rahmawati sama Pak Fahmi. Dan terakhir adalah pembelajaran service learning integrasi Twin Tower nanti disampaikan oleh Bu Abida Safriani, PSD. Demikian yang dapat kami laporkan, Pak Rektor, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi kegiatan istiqomah kita dan inspirasi bagi kita bersama untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran kita dan memastikan bahwa kita memang unggul dan unggul dan unggul sesuai dengan akreditasi AP kita. Wakhiron, mohon arahan dari Pak Rektor dan pembukaan secara resmi. Wakhiron, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Ketua LPM, Pak Dr. Ali Mustafa. Selanjutnya kami mohon arahan serta membuka secara resmi kepada Pak Rektor Unsur Anambal Surabaya, Bapak Profesor Ahmad Zaki, Graduate SIM PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa salatan wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan fakultas, direktur pasasarjana, dan yang saya banggakan kita muliakan bersama-sama pemilik dan penanggung jawab acara Better Uinsa, teman-teman dari LPM, Komandan LPM Pak Dr. Ali Mustafa, para koordinator pusat, Pak Sekretaris, dan seluruh teman-teman yang hadir di tempat ini, Kepala UPT, para dosen, dan semuanya yang saya hormati. Satu pertanyaan penting kita munculkan. Kalau kita mau mempercepat kebaikan menjadi milik bersama, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya berpikir ada beberapa jawaban. Pertama, perlu dilakukan praktek berbagi kebaikan. Nah, praktek berbagi kebaikan itu hari ini sedang dilaksanakan di UIN Anambas Surabaya dengan program namanya Better Uinsa. Supaya kemudian kebaikan, kebajikan yang sudah menjadi bagian dari pengalaman 5 dosen yang tadi dijadwalkan untuk berbagi pengalaman, itu bukan sekedar menjadi pengalaman baik dari 5 dosen, tapi segera menjadi kebaikan yang bisa ditiru oleh banyak orang di kampus kita ini. Memulai kebaikan, menjamin kebaikan di ruang publik itu tidak harus dari nol. Bagaimana caranya? Kebaikan yang sudah dimiliki oleh orang lain tinggal dilakukan ATM. Dilakukan proses untuk kita amati, kita tiru, dan lalu kita modifikasi. Nah, tentu acara kita pada hari ini sebagai seri kedua dari pelaksanaan berbagi kebajikan ini memberikan ruang yang baik kepada kita semua supaya kita bisa segera mengasuh kebaikan dari
5 sahabat kita, 5 rekan kita yang hari ini akan tampil untuk mempresentasikan best practice dari pengalaman mengajarnya. Nah, ini cara pertama menurut saya. Cara kedua untuk mempercepat kebaikan di ruang publik adalah segera memviralkan apa yang menjadi bagian dari kebaikan. Saya berpikir setelah ini teman-teman di LPM itu minimal akan ada 8 short video yang bisa di-reelskan di Instagram, yang bisa di TikTok-kan, gitu ya, dari presentasi teman-teman sekalian. 5 dari narasumber yang nanti kita akan ikuti bersama-sama, 1 dari Pak Ketua, sambutan dari Pak Ketua LPM, 1 dari pengantar sekretaris LPM untuk merunning kegiatan kita pada hari ini, dan mungkin juga nanti 1 dari saya. Nah, ini mohon minimal, ini belum nanti pengantar dari moderator atau pendamping masing-masing presentasi. Nah, hari ini kita harus melakukan apa yang disebut dengan digital marketing ya. Supaya apa? Supaya kebaikan itu bisa segera menjadi milik bersama. Kebaikan kalau bisa menjadi milik bersama itu kan akan memberikan nilai kemanfaatannya akan jauh lebih besar, jauh lebih banyak untuk sebanyak-banyaknya eh, pelaksana dan penyelenggara pendidikan tinggi yang ada di UIN Surabaya, dan juga mungkin ada di antara teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman sahabat-sahabat kita yang berasal dari luar UIN Surabaya yang ini menjadi bagian dari kemuliaan yang sedang kita bangun bersama-sama. Nah, lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua yang penting menurut saya untuk saya sampaikan di pengantar best practice Better Uwinsa Batch 2 ini adalah mengapa sih kita penting untuk belajar dari pengalaman experiential learning yang sudah menjadi bagian dari ruh pelaksanaan akademik yang ada di UIN Surabaya. Saya pernah satu forum dengan Pak Mendikbud ketika awal munculnya konsep Merdeka Belajar. Dan kita semua tahu, Ibu Bapak sekalian, bahwa seperti juga beliau sampaikan di forum itu, bahwa Merdeka Belajar itu basis filosofisnya adalah ternyata experiential learning, bukan yang lain. Nah, itu baru beliau terapkan mulai tahun 2019. Nah, sementara experiential learning ini sudah menjadi bagian dari ruh akademik yang diterapkan, dikembangkan, dieksperimentasikan di UIN Sunan Ampel Surabaya itu sejak tahun 2014. Jadi sebetulnya 5 tahun sebelum Merdeka Belajar, kita itu sudah melaksanakan experiential learning. Sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat experiential learning itu jauh sebelum secara formal kita berlakukan di UIN Surabaya tahun 2014. Karena tahun 2010 itu kita sudah melakukan praktek pelaksanaan experiential learning melalui program pengembangan dan pendampingan masyarakat yang waktu itu disupport betul oleh proyek SILE yang didanai oleh pemerintah Kanada dan pemerintah Indonesia. Nah, karena itu kemudian menurut saya bahwa yang sudah kita lakukan pada pelaksanaan experiential learning di UIN Surabaya ini penting untuk kita mantapkan kembali. Saya senang dengan diksi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua LPM. Kita mantapkan kembali untuk menjamin situasi akademik yang ada di UIN Surabaya ini. Mulai dari proses perencanaannya yang dibuktikan dalam RPS, proses pelaksanaan penyelenggaraan akademiknya, hingga pada proses menyertakan mahasiswa ke dalam kerangka besar tentang pelaksanaan experiential learning ini. Karena itu yang menjadi tagihan bagi kita semua ketika kita harus menjamin mutukan semua proses yang kita laksanakan dan hasil yang kita laksanakan melalui SPMI dan SPME yang
menjadi bagian dari ruh akademik yang ada di perguruan tinggi. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, saya menyambut baik ke acara Better Uinsa Batch 2 ini, seri 2 ini. Mari kita ikuti bersama-sama, Ibu Bapak sekalian. Tidak perlu memulai kebaikan dari nol. Tetapi kita penting belajar dari kebaikan yang sudah ditorehkan oleh teman-teman sekalian. Tinggal dilakukan top up atas kebaikan yang sudah diberikan oleh teman-teman dalam praktek pembelajaran. Lebih dari itu, Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman LPM yang dikomponen oleh Pak Dr. Ali Mustafa. Terima kasih kepada para wakil rektor dan seluruhnya, para dekan, para kepala biro. Izin tadi saya lupa menyebut Pak Kepala Biro AUBK dan AKK, para dosen yang telah menjadi bagian dari kemuliaan yang sudah kita bangun bersama-sama. Masa depan UINSA tergantung apa kita hari ini. Masa depan UINSA tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Karena itu, mari kita jemput kemuliaan UINSA di masa depan dengan prestasi kita hari ini. Terima kasih, kita ikuti bersama-sama Better UINSA pada pagi ini. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sampaikan terima kasih kepada Pak Rektor. Poin pentingnya adalah tidak perlu mulai kebaikan dari nol. Marilah kita Better Uinsa ini sebagai momen untuk kita menambah, mentop up dari kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Selanjutnya kami mohon untuk keberkahan bersama, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala PT Ma'had Al-Jami'ah kepada Prof. Saiful Jazil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Amin ya Allah. Wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan pada Prof. Saiful Jazil. Selanjutnya marilah kita masuk ke acara inti dari pelaksanaan Better Uinsa series kedua ini. Nanti ada 6 praktikan dengan 5 tema yang akan dipandu oleh Koordinator Pusat Kurikulum dan Pembelajaran kepada Ibu Kholilah MSI, kami persilakan.